JK menilai kebijakan WFH akan semakin parah jika diterapkan di sektor swasta. Pasalnya efek domino dari kebijakan ini akan turut terasa pada perekonomian. JK menyebut ancaman di tengah krisis harus membuat Indonesia lebih produktif. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala menilai kebijakan work from home 1 hari dalam sepekan guna menghemat BBM merupakan kebijakan yang tidak efektif. JK menilai kebijakan WFH akan semakin parah jika diterapkan di sektor swasta. Pasalnya efek domino dari kebijakan ini akan turut terasa pada perekonomian. JK menyebut ancaman di tengah krisis harus membuat Indonesia lebih produktif. Apalagi kalau masih diminta pengusaha lagi, bagaimana penjualan, bagaimana produksi kita turun. Itu mahal sekali akibatnya ini. Nah, jangan kita mendidik, mengajar, memberikan budaya, kalau ada masalah suruh istirahat, jangan. Ini dalam kondisi krisis ini kita harus lebih produktif, harus bekerja. Kembali bersama kami dalam IDX per session closing, pemirsa emiten produsen semen PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk membukukan pertumbuhan laba bersih sebesar 12% di sepanjang tahun buku 2025. Meski pendapatan perseroan tercatat sedikit terkoreksi, aksi korporasi berupa divestasi anak usaha menjadi penopang utama capaian positif perusahaan di akhir tahun lalu. Emiten produsen semen PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk atau INTP meraih laba bersih sebesar 2,2 triliun rupiah pada 2025, naik dari periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 2 triliun rupiah. Berdasarkan laporan keuangan per 31 Maret 2026, capaian ini ditopang oleh keuntungan divestasi serta pengukuran kembali sisa kepemilikan saham pada PT Mortar Prakarsa Utama senilai 670 miliar rupiah. Penjualan 60% saham anak usaha tersebut pada kuartal akhir 2025 menjadi katalis penting bagi laba bersih perseroan. Di sisi lain, pendapatan INTP justru mengalami penurunan sebesar 4,4% menjadi 17,7 triliun rupiah dibandingkan tahun 2024. Kondisi ini sejalan dengan laba bruto yang ikut menyusut 4,79% ke level 5,77 triliun rupiah. Namun perusahaan berhasil melakukan efisiensi pada pos beban pokok pendapatan yang menciut menjadi 11,96 triliun rupiah serta penurunan biaya keuangan yang signifikan ke angka 172,53 miliar rupiah. Hingga 31 Desember 2025, total aset INTP terpantau naik tipis menjadi 31,72 triliun rupiah. Dari sisi kewajiban, jumlah liabilitas perusahaan tercatat sebesar 8,52 triliun rupiah dengan total ekuitas yang solid di angka 23,2 triliun rupiah. Adapun strategi divestasi dan efisiensi biaya operasional dipandang sebagai langkah tepat di INTP dalam menjaga profitabilitas di tengah dinamisnya pasar infrastruktur dan bahan bangunan pada tahun 2026 ini. Berbagai sumber IDX Channel. Emiten farmasi PT Pavros Tbk atau PH berhasil memperbaiki fundamental bisnis sepanjang tahun 2025. Perusahaan berhasil berbalik dari rugi menjadi laba di tengah strategi transformasi dan efisiensi operasional. Pavros mencatat laba bersih sekitar 28,03 miliar rupiah pada 2025. Angka ini berbalik dari kerugian besar pada tahun 2024 yang mencapai lebih dari 285 miliar rupiah. Perbaikan ini menjadi sinyal kuat bahwa kinerja keuangan perusahaan mulai pulih secara signifikan. Perbaikan kinerja didorong oleh berbagai strategi transformasi bisnis termasuk optimalisasi portofolio produk dan penguatan sistem pemasaran. Langkah ini berhasil meningkatkan penjualan di seluruh segmen produk. Perusahaan juga meningkatkan efektivitas distribusi dan kemitraan untuk mendorong pertumbuhan yang lebih stabil. Sepanjang 2025, Pavros mencatat penjualan sekitar 940 miliar rupiah atau tumbuh lebih dari 26% secara tahunan. Pertumbuhan ini didorong oleh kenaikan di semua segmen seperti obat, OTC, generik, dan etikal. Kondisi ini menunjukkan permintaan produk farmasi masih kuat di pasar domestik. Perusahaan juga berhasil menekan beban produksi dan biaya operasional secara signifikan. Beban pokok penjualan turun dan beban usaha berhasil dipangkas lebih dari 14%. Efisiensi ini meningkatkan margin laba dan menjadi kunci pemulihan kinerja keuangan perusahaan.
Pak Pros juga berhasil menurunkan liabilitas dan meningkatkan ekuitas sepanjang 2025. Kondisi ini menunjukkan perbaikan struktur permodalan dan kesehatan neraca perusahaan. Peningkatan ekuitas menjadi indikator positif bagi nilai perusahaan di mata investor. Di depan, perusahaan akan terus memperkuat portofolio produk bermargin tinggi seperti obat bermerek dan produk herbal. Strategi ini dinilai mampu menjaga profitabilitas dan meningkatkan daya saing. Perbaikan fundamental ini menjadi dasar bagi pertumbuhan berkelanjutan di masa mendatang. Industri farmasi nasional dinilai masih memiliki prospek positif seiring meningkatnya kebutuhan kesehatan masyarakat. Permintaan obat dan produk kesehatan diperkirakan terus tumbuh dalam jangka panjang. Kondisi ini menjadi peluang bagi Pak Pros untuk melanjutkan momentum pemulihan kinerja. Berbagai sumber, IDEX Channel. Emiten gas industri PT Samator Indogas mencatat penurunan laba bersih signifikan sepanjang tahun 2025. Laba perusahaan menyusut 44% di tengah peningkatan beban dan tekanan biaya operasional. AGII mencatat laba bersih sekitar 58 miliar rupiah pada 2025. Angka ini turun 44% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Penurunan ini menunjukkan tekanan pada profitabilitas meskipun perusahaan masih mencatatkan pertumbuhan pendapatan. Di tengah penurunan laba AGII masih mencatat pertumbuhan penjualan sekitar 3,5% menjadi lebih dari 3 triliun rupiah. Pertumbuhan ini didorong permintaan dari sektor strategis seperti kesehatan manufaktur dan infrastruktur. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan gas industri masih terjaga meskipun margin tertekan. Penurunan laba dipengaruhi oleh kenaikan berbagai beban termasuk beban penjualan administrasi dan beban keuangan. Beban keuangan bahkan mencapai lebih dari 300 miliar rupiah sehingga menekan laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak AGII tercatat turun lebih dari 40% menjadi sekitar 63 miliar rupiah. Penurunan ini terjadi akibat kombinasi peningkatan beban dan tekanan biaya operasional. Meskipun demikian, perusahaan masih menunjukkan kinerja operasional yang relatif stabil dari sisi volume penjualan. Di tengah kondisi tersebut, AGII menegaskan akan terus memperkuat fundamental bisnis dan meningkatkan efisiensi. Langkah ini meliputi optimalisasi biaya produksi serta penguatan jaringan distribusi di seluruh Indonesia. Strategi ini diharapkan mampu menjaga kinerja di tengah tekanan industri. Ke depan, permintaan gas industri diperkirakan masih didukung oleh sektor manufaktur, kesehatan, dan energi. AGII menilai peluang pertumbuhan masih terbuka meskipun dihadapkan pada tantangan biaya dan persaingan. Berbagi sumber, IDEX Channel. Pemirsa, Badan Usaha Milik Negara di sektor konstruksi PT Wijaya Karya Tauika masih mencatatkan kinerja negatif di sepanjang tahun 2025. Perusahaan membukukan rugi bersih mencapai 9,7 triliun rupiah yang meningkat tajam di tengah tekanan industri konstruksi nasional. Wika mencatat rugi bersih sebesar 9,71 triliun rupiah sepanjang tahun 2025. Angka ini melonjak lebih dari 300% dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di kisaran 2,33 triliun rupiah. Kinerja negatif ini menjadi salah satu yang terburuk dalam beberapa tahun terakhir dan menunjukkan tekanan berat yang dihadapi perusahaan. Sepanjang 2025, Wika mencatat pendapatan sekitar 20,45 triliun rupiah. Namun angka ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya akibat lesunya proyek dan penurunan kontrak. Tekanan pada pendapatan turut mempengaruhi laba kotor yang turun serta memperburuk kondisi keuangan perusahaan. Di tengah kondisi tertekan, Wika masih mencatatkan perolehan kontrak baru sebesar 17,46 triliun rupiah. Kontrak tersebut mendorong total order book menjadi sekitar 50,5 triliun rupiah. Angka ini menjadi harapan bagi perusahaan untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang. Manajemen Wika menyatakan terus melakukan berbagai langkah penyehatan keuangan. Langkah ini meliputi perbaikan struktur permodalan dan pengelolaan arus kas di tengah kondisi industri yang menantang. Perusahaan juga berupaya menjaga keseimbangan keuangan agar tetap bertahan dalam jangka panjang. Sektor konstruksi nasional saat ini menghadapi berbagai tantangan mulai dari penurunan proyek hingga tekanan biaya. Kondisi ini berdampak langsung pada kinerja perusahaan konstruksi termasuk Wika. Kedepan, pemulihan industri akan sangat bergantung pada stabilitas ekonomi dan peningkatan investasi infrastruktur. Berbagai sumber, IDEX Channel.